Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Baik, pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan, ya. Dimana perkembangbiakan tumbuhan ini, ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan atau berkembang biak? Betul sekali. Berkembang biak merupakan ciri dari makhluk hidup, ya, salah satu ciri dari makhluk hidup. Kenapa kok salah satu? Karena ciri makhluk hidup itu banyak. Mungkin kalian pernah mendengar atau pernah membaca atau mungkin pernah dipelajari pada kelas sebelumnya atau di kelas sebelumnya. Ada yang masih ingat? Iya, betul, ciri makhluk hidup di antaranya saja ada bergerak, ada makan, memerlukan makan, ya, terus bernapas, dan berkembang biak, ya. Apa sih tujuan dari tumbuhan ini melakukan perkembangbiakan atau berkembang biak? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya atau memperbanyak jenisnya supaya lestari, supaya tetap ada, ya. Contoh misal bunga mawar, ya, atau bunga sepatu gitu kan. Kenapa mereka melakukan perkembangbiakan atau berkembang biak? Ya untuk supaya jenis mereka itu tetap ada, tetap lestari. Adapun perkembangbiakan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara vegetatif dan yang kedua secara generatif, ya. Secara vegetatif itu dilakukan secara alami, bisa dilakukan secara alami dan juga bisa dilakukan secara buatan, ya. Dan untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu diawali dengan atau ditandai dengan adanya biji, ya. Dari mana asalnya biji ini? Nah, biji ini berasal dari atau dibentuk di dalam bunga, ya. Nah, ini bagian-bagian bunga. Nah, ini contoh gambar bunga apa ini? Bunga sepatu, ya. Nah, di dalam bunga itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada mahkota bunga. Ini namanya mahkota bunga ini. Fungsinya apa mahkota bunga ini? Iya, betul, sebagai penarik, ya. Sebagai penarik hewan-hewan penyerbuk, ya. Contohnya misal kupu-kupu atau kumbang yang nantinya akan membantu kegiatan penyerbukan pada bunga ini. Berikutnya ada benang sari. Ini yang namanya benang sari. Nah, ini namanya tangkai sari. Jadi ini benang sarinya, ini tangkainya. Berikutnya adalah kepala putik. Nah, kepala putik dan juga benang sari ini merupakan alat sebagai alat perkembangbiakan atau berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, di mana benang sari ini alat perkembangbiakan atau alat kelamin jantan, sebagai alat kelamin jantan, dan putik ini atau kepala putik ini sebagai alat kelamin betina, ya. Nah, kalau satu bunga atau satu tumbuhan memiliki dua alat kelamin ini, maka disebut bunga sempurna, ya. Akan tetapi kalau misal cuma memiliki benang sari atau salah satu, ya, salah satu alat kelamin saja, bisa memiliki benang sari atau memiliki putik saja, itu disebut bunga tidak sempurna. Selanjutnya, bagian tumbuhan itu ini adalah namanya tangkai putik, ya. Selanjutnya adalah bakal biji. Nah, ini adalah hasil bakal biji, merupakan hasil bertemunya antara benang sari atau serbuk sari dengan kepala putik, maka menghasilkan bakal biji. Bagian bunga berikutnya adalah kelopak. Ini adalah sebagai pelindung bunga. Terus dasar bunga, ini yang namanya dasar bunga, dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Ini adalah bagian-bagian dari
bunga. Dan berikutnya untuk perkembangbiakan pada tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan. Apa sih proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari tadi sebagai alat kelamin jantan pada kepala putik yang pada akhirnya nanti akan terbentuk biji tadi sebagai alat perkembangbiakan. Dan jenis-jenis penyerbukan itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, dan yang kedua penyerbukan berdasarkan perantaraannya. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah jatuhnya apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Ini namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Nah, apa itu penyerbukan tetangga? Ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Itu disebut penyerbukan tetangga. Dan yang ketiga penyerbukan silang. Apa itu penyerbukan silang? Ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, ya, berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Itu namanya penyerbukan silang. Dan yang keempat dinamakan penyerbukan bastar. Apa penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar itu terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas, misal bunga mawar merah dengan mawar putih, misal itu dinamakan dengan penyerbukan bastar, dan ini akan menghasilkan varietas baru. Dan selanjutnya penyerbukan berdasarkan perantaraannya. Nah, terjadinya penyerbukan ini akibat adanya perantara. Contoh misal dengan bantuan angin, ya. Angin ini bisa menjadi perantara terjadinya proses penyerbukan pada tumbuhan, misalnya pada tumbuhan jagung, ya. Ini terjadinya penyerbukan ini akibat terbawanya serbuk sari jatuh ke kepala putik dengan bantuan atau perantaranya angin. Terus yang kedua dengan bantuan hewan. Nah, misalnya pada tumbuhan bunga ini banyak hewan-hewan yang datang untuk mencari makanan tentunya, ya, berupa madu. Nah, secara tidak langsung ini adalah membantu proses penyerbukan pada bunga itu sendiri. Misal bantuan kupu-kupu, kumbang, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu dengan perantara manusia. Contoh pada bunga vanili, ya. Ini bunga vanili ini terjadi penyerbukannya itu dibantu oleh manusia, yaitu dengan mengambil serbuk sari ditemukan dengan atau digabungkan, disatukan dengan putik dari bunga vanili ini. Dan yang keempat itu penyerbukan dengan bantuan air, misal pada pohon hidrilla atau ganggang. Begitu untuk materi hari ini. Semoga tetap semangat dalam belajar. Demikian, aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.